Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang panas jenis zat padat. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Indra Wijayakusuma dengan NIM D 600-2083. Perkenalkan, nama saya Dwi Ani Martiastuti, NIM D 600-2047. Perkenalkan, nama saya Aditya Budi Purnomo, NIM D 600-2049. Perkenalkan, saya Atik Dian Mulia dengan NIM D 600-2051. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori tentang percobaan kita yang bertema panas jenis suatu zat padat. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian-pengertian dan jenis-jenis karakter bahan penghantar kalori. Panas jenis suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan berapa kalori yang diperlukan untuk memanaskan satu satuan massa dari zat dengan kenaikan temperatur sebesar 1 derajat Celcius. Kalor mengalir dengan sendirinya dari suatu benda yang temperaturnya lebih tinggi ke benda lain yang temperaturnya lebih rendah. Contohnya seperti lilin yang dinyalakan dan ada apinya, lalu kita letakkan sendok atau besi di atasnya, maka lama-kelamaan besi atau sendok tersebut akan terasa panas jika dipegang karena jenis kalor tersebut mengalir ke benda tersebut. Nah, satuan umum dalam kalori yang masih digunakan sampai sekarang dinamakan kalori. Yang sering digunakan dari kalori adalah kilokalori atau kekal yang besarnya 1000 kalori. Jadi satuan dalam kalori itu biasanya memakai kilokalori. Nah, sekarang jenis dan karakter bahan penghantar kalori atau penghantar panas. Yang pertama, besi atau sebagai lambangnya Fe. Besi mempunyai sifat yang larut dalam larutan asam. Besi mudah bereaksi dengan udara yang menghasilkan oksida besi atau Fe2O3 yang biasa disebut dengan karat. Bentuk besi yang stabil di bawah kondisi standar mampu mengalami tekanan sampai 15 kPa sebelum menjadi tekanan tinggi. Yang kedua itu kuningan, lambangnya yang biasa dijumpai yaitu CuZn. Kuningan adalah logam yang merupakan campuran dari tembaga yang berlambang Cu dan zeng yang berlambang Zn. Kuningan memiliki sifat yang keras daripada tembaga dan memiliki warna kekuningan bervariasi dari coklat kemerahan gelap hingga ke cahaya kuning keperakan tergantung pada jumlah kadar seng. Berarti warna tersebut ya berkesinambungan antara warna tembaga dengan warna warna seng. Yang ketiga adalah aluminium. Aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga yang ditemukan di bumi setelah oksigen dan silikon. Adapun sifat fisika dari aluminium yaitu berwarna putih keperakan, mempunyai titik lebur 659,7 derajat Celcius dan titik didih 2,057 derajat Celcius. Serta berat jenis aluminium itu 2,699 gram per cm kubik. Biasa pada temperatur itu sebesar temperaturnya tuh 20 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tujuan percobaan tersebut. Tujuan yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan panas jenis zat padat dengan media kuningan, besi, dan aluminium. Kuningan yang paling umum merupakan panduan yang terdiri dari tembaga dengan seng. Kuningan dapat memiliki jumlah seng atau unsur yang lain dan bervariasi. Selanjutnya besi. Besi ini memiliki simbol Fe atau ferrum dalam bahasa Latin dan memiliki nomor atom 26 dan massa atom 56. Merupakan logam paling banyak ditemukan di bumi.
Selanjutnya aluminium. Unsur ini memiliki simbol Al atau aluminium dan memiliki nomor atom 13 dan massa atom 27. Manfaat percobaan yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui alat kalorimeter, termometer, neraca, dan bejana didih untuk mengukur panas jenis zat padat. Kalorimeter adalah proses pengukuran jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepas pada suatu reaksi kimia dalam suatu eksperimen. Fungsi kedua, termometer, bisa dikenal sebagai alat ukur untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Ada 4 neraca sama lengan, neraca digital, dan neraca pegas, dan neraca Ohaus. Yang digunakan yaitu neraca digital, yang berfungsi untuk mengetahui massa jenis benda, sehingga pengukuran benda juga salah satunya untuk massa jenis benda. Tujuan percobaan yang ketiga, mahasiswa mampu mengamati perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Konduksi atau hantaran yaitu perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat itu. Konveksi adalah perpindahan kalor yang partikel zat pelantarannya turut berpindah, semisal perpindahan pada zat cair ke zat udara. Dan percobaan yang keempat, mahasiswa membandingkan panas jenis dari beberapa bahan atau zat padat. Di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk bahan percobaan tersebut. Yang pertama, kalorimeter dan penutup ini. Yang kedua, pengaduk sendok. Yang ketiga, termometer ini. Yang keempat, bejana didih ini. Yang kelima, timbangan atau neraca Ohaus ini. Yang ketujuh, air. Yang kedelapan, benda dari logam yaitu besi ini. Selanjutnya, kuningan ini. Selanjutnya, aluminium. Itu alat dan bahan untuk percobaan tersebut. Adapun langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan yaitu: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum, tabel yang akan digunakan untuk menulis data hasil percobaan, alat tulis, dan kalkulator. Yang kedua, menghidupkan alat pemanas atau kompor listrik dengan cara memutar switch ke angka 600 watt. Ketiga, memanaskan air yang berada di dalam bejana didih. Keempat, menimbang massa kalorimeter kosong, pengaduk, dan benda dari logam dengan neraca Ohaus. Kemudian memasukkan datanya pada tabel hasil percobaan yang disiapkan. Kelima, memasukkan benda logam ke dalam kalorimeter, kemudian mengisinya dengan air secukupnya, sehingga benda terbenam, kemudian menimbangnya. Sehingga didapat, massa air sama dengan massa total dikurangi jumlah massa benda ditambah massa kalorimeter kosong. Keenam, mengukur suhu mula-mula air dengan termometer dan menulisnya pada tabel data yang disiapkan. Ketujuh, memasukkan benda logam dan termometer ke dalam bejana didih, lalu menunggu sampai benda tersebut berada atau memiliki suhu 90 derajat Celcius. Kemudian menulis pada tabel yang disiapkan. Kedelapan, setelah sampai pada suhu 90 derajat, kita mengangkat dan memasukkan ke dalam kalorimeter berisi air. Yang kesembilan, menutup dan mengaduk sekitar 2 menit, kemudian ukur suhu air dan menulisnya pada tabel data yang disiapkan. Yang ke-10, mengulangi langkah ke-5 sampai ke-9 pada semua benda logam berbeda yang ingin diuji. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus yang berkaitan dengan panas jenis zat padat. Yang pertama yaitu rumus kalor jenis. Perpindahan kalor juga bisa dihitung besarannya, yaitu kita bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T.
Di sini Qi sendiri yaitu banyak kalor yang diterima ataupun dilepas oleh suatu benda. Qi sendiri di sini menggunakan satuan joule. M di sini yaitu menggunakan M kecil yang berarti massa benda yang menerima ataupun melepas kalor. Di sini M menggunakan satuan kilogram. C di sini juga menggunakan C kecil, yaitu kalor jenis zat. C kecil di sini menggunakan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T yaitu perubahan suhu yang menggunakan satuan derajat Celcius. Rumus kalor jenis yang kedua yaitu C sama dengan Qi per M kali delta T. C yaitu kalor jenis zat yang menggunakan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Qi yaitu banyaknya kalor yang dilepas atau diterima oleh suatu benda. Qi di sini menggunakan satuan kilogram. M yaitu massa benda yang menerima ataupun melepas kalor. Di sini kita menggunakan M kecil dengan satuan kilogram. Delta T yaitu perubahan suhu yang menggunakan satuan derajat Celcius. Yang ketiga yaitu rumus kapasitas kalor. Rumus kapasitas kalor yaitu C sama dengan Qi per delta T. Di sini C yaitu kapasitas kalor. C yang digunakan yaitu C besar dengan satuan joule per Kelvin. Lalu Qi yaitu banyaknya kalor menggunakan satuan joule. Yang ketiga yaitu delta T. Delta T yaitu perubahan suhu. Di sini perubahan suhu yang digunakan menggunakan satuan Kelvin. Rumus lain untuk menentukan kapasitas kalor itu sendiri yakni C besar sama dengan M kali C kecil. C besar yaitu kapasitas kalor dengan satuan joule per Kelvin. M kecil yaitu massa benda yang menerima ataupun melepas kalor dengan satuan kilogram. C kecil yaitu kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram Kelvin. Satuan-satuan kalor jenis antara lain yaitu 1 joule per kilogram derajat Celcius, yang kedua joule per kilogram Kelvin, yang ketiga kilokalori per kilogram derajat Celcius, dan yang keempat yaitu kalori per gram derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.